saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan ingin saya sampaikan pada saudara sekalian, inilah yang akan saya sampaikan sebentar yang menjadi pokok pangkal dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau menolong kami dengan firman Tuhan yang sebentar kami dengar, supaya kami mengalami lagi lawatan Tuhan yang luar biasa pada hari ini, sehingga kami sampai kepada titik pokok pangkal daripada kehidupan kami sebagai orang percaya, rahasia yang luar biasa untuk hidup kami memuji dan menyembah Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru hari ini. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Sudah tahu ini konteksnya ialah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Dan saudara sekalian, Dia menyampaikan sebuah rahasia. Perempuan Samaria itu mengatakan, kami menyembah di gunung ini. Tuhan Yesus mengatakan dirinya, kami menyembah di Yerusalem. Dan kemudian sampailah kita kepada ayat ini, yaitu Yesus memberitahukan kepada kita rahasia yang luar biasa. Sudah lihat, kata roh di sini bukan roh besar, bukan Roh Kudus, tapi roh kecil, roh kita. Artinya kalau kita
memuji dan menyembah Tuhan, saudara sekalian, kita harus menyembah dalam batin kita, roh kita. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, nyanyian pujian kepada Tuhan itu harus berakar pada roh kita, baru keluar lewat mulut dan lidah kita. Jadi saudara sekalian, kalau Tuhan mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, menurut Mazmur pasal 104 ayat 33 dan 34, itu maksudnya tidak lain daripada aku mau dengan apa? Roh, jiwa, dan tubuhku menyanyi bagi Tuhan. Aku mau jiwaku memuji Tuhan. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Saudara sekalian, saya sudah berpengalaman menjadi gembala jemaat, menjadi pendeta jemaat selama 49 tahun. Dan saya kasihan kadang-kadang melihat WL dan singer berteriak-teriak, katakan, mari kita memuji Tuhan, mari kita berseru kepada Tuhan, mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ada yang duduk ini gereja kami menggunakan ruko, ada yang duduk di dekat bersandar pada tiang, dia tenang aja. Mari kita berdiri bersama-sama, dia duduk aja, tenang aja. Mula-mula saya pikir orang ini mungkin satpam, dia baru jaga malam. Kasihan sampai pagi, karena itu dia mengantuk dan dia melipat tangan begini dan sandar sambil mengantuk, atau mungkin memang sambil tidur. Tapi setelah itu selesai kebaktian, saya tanya kepada dia, Bapak itu satpam ya? Bukan, saya bukan satpam, saya kerja siang. Wah, saya mulai berpikir-pikir, kenapa begitu? Ya tadi sudah dikatakan, kalau kita belum punya Yesus di hati kita, artinya kita belum bertobat, belum lahir baru, belum dilepaskan dari kutuk, maka kita mengalami hal seperti begitu. Biar gua juga bocor tenggorokan WL, ya, pemimpin kebaktian dari depan itu berteriak supaya kita menyanyi, kita tidak bisa menyanyi karena mulut kita masih terkunci. Satu kali, saudara sekalian, saya sangat sedih melihat ada seorang ibu yang tampar anaknya di depan umum karena anaknya itu tidak mau menyanyi muji Tuhan. Anak itu sudah remaja, saudara sekalian. Masih untung kemudian anak itu ibu panggil dan doakan, dan setelah dia dilepaskan, dia kemudian dengan sukarela sekarang malahan setelah dia selesai SMA, dia sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk melayani remaja dan lain-lain. Jadi itu maksud saya, saudara sekalian. Jadi kita ini beribadah, berbakti juga begitu. Kayak ada nyanyian sekolah minggu kan, didolong-dolong kenapa tak mau masuk, ditalik-talik kenapa tak mau datang. Jadi sudah bisa mengerti hal seperti begini. Dan itu tidak bisa terjadi kalau tidak datang dari hati batin kita yang terdalam. Misalnya, ada orang yang dibangunkan istrinya. Bang, bangun bang. Ada apa? Orang masih ngantuk. Loh, ayo kita ke gereja. Baru dia terbangun dan mandi. So, bayangkan, hari Minggu dia lupa bahwa hari Minggu itu wajib kita pergi ke gereja, ke persekutuan. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Bisa terjadi kepada saudara sekalian dan bisa terjadi kepada saya juga. Apabila kita belum ada Roh Kudus dalam hati kita yang mendorong roh kita untuk kita kemudian punya kerinduan beribadah, punya kerinduan berdoa dan menyanyi di rumah kita misalnya. Ya, saya sejak 1987 dulu saya selalu punya gitar, saya selalu punya keyboard di rumah sampai sekarang. Jadi saya pun setiap pagi selesai saya dengan ibu selesai kami persekutuan bersama di rumah ini, dan kemudian saya langsung buat
saya langsung pergi ke keyboard dan nyanyi di situ sampai puas. Ya, nyanyi terutama nyanyian pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang nyuruh. Kami sudah setua begini, siapa yang mau nyuruh? Ya, tetapi ada kerinduan di hati saya. Itu sebabnya mengapa juga saya mengarang banyak lagu-lagu rohani, termasuk lagu-lagu Natal saya karang. Mengapa? Ada dorongan dari hati saya untuk menyanyi, memuji, dan besarkan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, ingat nih baik-baik. Bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus dalam hati saudara sekalian, dilepaskan dari kutuk, dan saudara akan mengalami suatu dorongan untuk rindu beribadah kepada Tuhan, memuji dan besarkan nama Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita ingat betul-betul hari ini, bahwa jangan pernah lupa bahwa kalau bukan dorongan dari Roh Kudus dalam hati kita yang mendorong roh kita, nyanyian kita, pujian kita hanya paksaan saja. Hanya karena kita orang Kristen, maka kita kalau ke gereja kita ikut menyanyi, memuji Tuhan. Bukan dari dorongan hati kita. Itu sama dengan tradisi, kebudayaan, adat istiadat saja. Tidak lebih daripada itu. Hari ini mulailah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Dorong kami mulai minggu ini nanti Tuhan, kami mulai memuji dan menyembah Tuhan karena dorongan dari hati kami yang sudah bertobat, sudah lahir baru dan sudah dilepaskan dari kutuk. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.